Saya Bapak Ahmad Tandi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum saya base data, tugas pertanyaan modul 2. Oke, langsung saja. Di sini sebelumnya saya sudah membuat query-nya pada sublime text saya. Jadi kalau misalnya ada salah bisa langsung diubah ke CMD-nya. Nah, untuk hasilnya ini sudah dimasukkan insert all, jadi bisa langsung memasukkan semua, nggak kayak yang modul 1 kemarin kan insert into, jadi satu-satu setiap baris cuma satu aja yang dimasukkan. Kalau insert all bisa langsung memasukkan banyak beberapa data. Ini saya masukkan pada tabel pegawai 06547 yang berisikan ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon. Dan untuk values ini maksudnya artinya adalah nilainya. Jadi ini nomor 1 bejo, subbejo, terus tanggalnya ini maksudnya 1 itu adalah ID pegawai, bejo sebagai nama depan, subbejo sebagai nama belakang. Jadi gitu ya, urut ya. Lalu untuk yang kedua, kita memasukkan tabel pelanggan. Nah, untuk tabel pelanggan juga sama menggunakan perintah insert all pelanggan, tabel pelanggan yang berisikan ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Untuk valuesnya ini oke, values create. Lalu memasukkan tabel kurir. Tabel kurir juga sama menggunakan insert all. Tabel kurir yang berisikan ID kurir, nama perusahaan, nomor telepon, dan diisi dengan seperti ini isinya, valuesnya. Oke, lalu mengisi ke tabel pemasok. Tabel pemasok sama juga menggunakan insert all, into pemasok yang berisikan ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Untuk valuesnya seperti ini. Lalu memasukkan tabel kategori. Tabel kategori. Nah, untuk tabel kategori sendiri ini tidak menggunakan insert all ya, tetapi menggunakan satu-satu insert into tabel kategori yang berisikan ID kategori sama nama kategori. Untuk nilainya 1. Ini sebagai ID kategori dan nama kategorinya adalah makanan. Jadi kita bisa menginputkan satu-satu aja karena tidak menggunakan insert all. Oke, lalu ke langkah selanjutnya, tabel produk. Tabel produk kembali lagi menggunakan insert all, into produk yang berisikan ID produk, ID kategori, nama produk, harga satuan, stok produk. Valuesnya adalah 1 sebagai ID produk, 1 sebagai ID kategori, Indomie sebagai nama produk, 2.500 sebagai harga satuan, dan 50 sebagai stok produk. Begitupun untuk langkah-langkah selanjutnya. Oke, lalu masukkan ke tabel pemesanan. Tabel pemesanan yang berisikan ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, dan harga total. Untuk valuesnya juga sama seperti langkah-langkah sebelumnya, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya ke tabel detail pemesanan. Tabel detail pemesanan. Tabel detail pemesanan kembali menggunakan insert all, into detail pemesanan yang berisikan ID produk, ID pemesanan, jumlah, diskon yang bernilai values 1 sebagai ID produk, 1 sebagai ID pemesanan, 1 menjadi jumlah, dan 10 sebagai diskon. Lalu menggunakan perintah update.
perintah update sebelumnya harus dicek tabel sebelum diupdate. Tabel yang diupdate adalah tabel pegawai. Oke, ini select from pegawai, hasilnya seperti ini, lalu update pegawai, set nama depan, nama belakang. Oke. Update pegawai ini maksudnya update terus nama tabelnya kan pegawai NPM saya, terus apa yang mau di set, apa yang mau diganti, set nama depan bernama Kim, untuk nama belakangnya bernama Jisoo. Nah, letak yang mau diupdate namanya itu di mana, where ID pegawai yang bernomor 1. Nah, lalu langkah selanjutnya update sama update nama tabel pegawai dan NPM saya, set nama depannya, mengatur nama depannya menjadi Li, nama belakangnya menjadi Kurniawan, where ID pegawai di mana letak ID pegawainya sama dengan 2. Oke, one row update. Lalu kita cek kembali dengan cara select bintang from pegawai, ya nama tabel pegawai. Oke, yang sudah menjadi Kim dan Jisoo, Li dan Kurniawan. Yang sebelumnya adalah Bejo dan Subejo, Budi, Subakti. Oke, langkah selanjutnya menghapus 2 record pada tabel detail pemesanan. Sebelum menghapus, kita cek dulu agar bisa tahu perubahannya dengan cara select bintang from nama tabel, yaitu detail pemesanan 06947. Untuk cara menghapusnya step itu cukup mudah dengan cara delete from tabel mana, yaitu di tabel detail pemesanan, where di mana ID produk nomor 4. Oke, lalu one row delete. Nah, selanjutnya delete from detail pemesanan, where ID produk 5. Jadi yang akan di delete adalah nomor 4 dan juga ID produk yang nomor 5. Oke, langsung kita cek kembali, select bintang from detail pemesanan. Nah, akan berubah, yang tadinya sampai ID produk sampai 5 sekarang cuma 3 karena 4 sama 5 sudah dihapus kita. Oke, selanjutnya buatlah query di mana menampilkan kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari setiap pegawai yang nama depannya memiliki huruf A dan mempunyai nama belakang E dengan ID pegawai kurang dari 5. Untuk query-nya ini select kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Ini maksudnya kita itu memilih kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir from pegawai itu dari tabel pegawai, dimana yang kita cari itu berasal dari nama depan seperti A. Ini kayak kutip persen A, persen kutip, itu maksudnya kayak kita mencari nama depan yang terdapat huruf A nya dan nama belakang yang terdapat huruf E dan dengan ID pegawai yang kurang dari 5, maka akan muncul satu data, yaitu yang terdapat huruf A dan huruf E. Yang terdapat huruf A dan huruf E yaitu, nah ini nomor 3, Bakti, kan nama depannya terdapat huruf A dan nama depannya terdapat huruf E, Sebakti. Maka yang di
dilihat adalah kode pos, alamat, nomor telepon. Kode posnya ini 6916, alamatnya ini Sidoarjo, dan nomor teleponnya ini 34 5 bla bla bla, dan juga tanggal lahirnya ini 8 Januari. Apakah benar? Nah, muncul seperti ini ya. Oke, sekian dari saya, Dr. Makrima Gandhi. Jika terdapat salah kata maupun kurang dalam hal penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.